Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas lanjutan dari video yang tadi atau sebelumnya, yaitu keris pusaka sebagai senjata pidana. Nah, di video sebelumnya saya membahas tentang senjata tajam sebagai senjata tajam pada awal muasalnya. Kemudian beriringnya waktu, keris diciptakan untuk senjata pidana. Siapa yang pertama kali menggunakan sebagai senjata pidana? Yaitu adalah tokoh dari seorang yang paling disegani di suatu kerajaan, yaitu raja tersendiri. Raja. Pada kala itu seorang raja memesan keris kepada empu dengan tujuan pusaka tersebut akan membawa keadilan. Keadilan dalam bentuk ketika ada orang yang melanggar peraturan dalam suatu kerajaan, dia akan dipidana. Pidananya bukan pancung atau hal-hal yang lain, tapi langsung ditusuk di bagian dadanya. Seperti itu. Jika dia mencuri, maka dia akan ditusuk di bagian tangannya segini. Tapi kalau dia melakukan kesalahan yang sangat fatal, maka dia tusuk di bagian dadanya. Konsepnya juga sama, ketika pusakanya digunakan untuk menghukum atau mengadili dalam arti seseorang, itu tidak semata-mata langsung dicuci. Ketika sudah digunakan untuk menghukum, langsung dimasukkan ke warangka. Proses pencabutan dalam hal tersebut berbeda pada umumnya. Kita biasanya ketika membuka keris ada suatu bentuk penghormatan, yang mana warangkanya diangkat terlebih dahulu seperti ini. Nah, tapi kalau untuk tindak pidana atau mengadili seseorang, bukan warangkanya yang diambil, tapi seperti ini. Nah, jadi bedanya di situ. Oke. Nah, mengapa begitu mengerikan, Mas? Nah, mungkin jadi pertanyaan, apakah benar adanya? Ya, memang kalau dalam kehidupan keseharian kita memang tidak pernah dijelaskan hal seperti ini. Tapi ini perlu Anda ketahui dan saya informasikan. Dan ini tidak semata-mata Anda harus tiru, karena sekarang bukan eranya seperti itu. Tapi di zaman dahulu memang ada yang namanya sebut senjata pidana. Dan itu hanya dilakukan oleh raja saja atau orang yang paling dihargai, disegani, dihormati di suatu kerajaan. Seperti itu. Dan orang yang sampai dipidana mati, ya pastilah orang tersebut melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal yang mungkin saja tidak bisa dimaafkan. Nah, kemudian ada pula di tahun 1645 sampai 1677 itu pada era Mataram juga melakukan hal yang sama, yaitu orang yang melakukan pelanggaran berat dihukum mati. Hukum matinya menggunakan keris. Nah, pada saat era tersebut, keris yang digunakan untuk menghukum disebut atau diberi nama Margapati. Nah, jadi pusaka yang digunakan adalah pusaka khusus. Jadi pusakanya ya itu terus, tidak pernah setelah digunakan untuk menghukum, pusakanya tidak langsung dicuci, langsung dimasukkan. Dan kapan untuk mencucinya? Setahun sekali pada saat mungkin bulan Suro atau saat Muharram seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri pusakanya seperti apa? Nah, ini mungkin jadi unek-unek bagi Anda. Kalau untuk ciri-ciri pusaka di era pertama kali digunakan untuk senjata pidana itu keleng, tidak memiliki pamor, karena pada era Kabudan itu belum mengenal pamor. Mungkin jika pun ada pamornya mungkin jaruman, pamornya mungkin merutu sewu dan sebagainya. Tapi setahu saya untuk senjata pidana tidak memiliki pamor, lebih mengutamakan seni tempal lipat yang begitu padat dan ketajaman yang luar biasa, sehingga untuk menembus kain atau kulit itu akan sangat mudah sekali. Dan yang pasti kerisnya adalah lurus. Kemudian di era Mataram itu beda lagi, ya, kerisnya bukan lurus tapi berluk dan memiliki pamor. Pamornya yaitu pamor belarak ngirit. Belarak, kalau orang mengatakan bulu ayam, tapi sebenarnya itu beda. Oke, kiranya cukup sekian pembahasan tentang senjata pidana. Semoga bermanfaat untuk Anda dan
ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Ini hanya sekedar informasi untuk Anda bahwasanya memang pusaka memiliki peran masing-masing di setiap era. Dari era ke era akan berubah masanya, akan berubah fungsinya. Dan di era sekarang mungkin pusaka atau senjata seperti ini hanya digunakan untuk pelengkap atau simbol bahwasanya dia laki-laki, hobi, atau kebutuhan tertentu. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.